Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawakan genre reading. Temanya adalah dia yang gelisah dan galau akhir-akhir ini. Ya, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke. Sorry aku baru bikin video lagi karena beberapa hari kemarin itu aku kurang fit. Terakhir aku ada bilang kan sama kalian, aku tuh kayak kurang fit, lemes, nggak enak badannya. Nah ternyata beberapa hari setelahnya malah makin lebih parah ya, sampai aku tuh kemarin sempat manggil home service dokter buat imun booster ya. Karena kenapa lemes banget terus. Aku tuh nggak suka kalau lemes-lemes gitu karena aku nggak bisa kerja. Kalau seharian kayak istirahat ya udah, tapi kalau berhari-hari itu aku nggak bisa pasti. Karena aku nggak tahan lemes terus, ya udah aku akhirnya panggil dokter supaya aku bisa tetap kerja gitu maksudnya. Karena aku anaknya nggak bisa diem banget. Gak bisa kalau nggak kerja ya kan. Oke, itu setetik cerita dari aku. Apa sih kayak keadaan aku akhir-akhir ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah komen di video terakhir, doain aku sehat-sehat. Semoga kalian juga sehat-sehat ya. Apalagi ya, ya udah itu aja deh. Kita mulai ya. Dia yang gelisah dan galau akhir-akhir ini. Aku lupa deh, kayaknya ini tuh aku pernah bawain atau enggak temanya. Tapi kalau memang udah pernah, ya udah nggak apa-apa ya. Karena kayak udah terlanjur aku shuffle, aku siapin kartunya dari beberapa hari yang lalu. Jadi ya udah nggak apa-apa ya. Nikmatin aja setiap video yang aku buat. Ini juga aku tuh kayak masih gimana gitu badannya. Rasa-rasa nggak bener-bener sehat banget, tapi ya udah aku coba buat bikin videonya ya. Habis ini juga aku rencananya mau live TikTok, masih ada klien sampai jam 10 malam ya. Bismillah ya. Dia yang gelisah dan galau akhir-akhir ini kita cek dulu ya energi kamu ke dia seperti apa. Kamu itu ini hubungannya bisa dibilang nggak baik, tapi dibilang nggak baik juga sebenarnya ya baik-baik aja. Bisa jadi kamu yang agak menjauh dari dia dan kamu udah cukup sabar-sabar dalam hubungan ini. Kamu merasa ada sesuatu yang berbahaya di hubungan kalian, atau anggap aja ini hubungan yang berbahaya lah gitu. Salah satu di sini ada yang meminta kejelasan atau kayak banyak questioning lah untuk hubungan ini. Ini gimana nih hubungannya? Ini maunya gimana? Seperti apa gitu? Kayak ada yang minta penjelasan atau kepastian lah. Kalian dibilang deket tapi jauh, dibilang jauh tapi dekat. Ini entah kamu atau dia ya yang merasa tersakiti. Aku lihatnya sih ada yang tersakiti di sini. Nah, yang tersakiti itu ada hal yang membuat tersakiti. Hal yang membuat tersakiti itu yang menjadikan batasan di antara kalian. Misalnya apa ya? Misalnya dia bohong ke kamu atau kamu bohong ke dia. Nah, kebohongan itu yang membuat kalian jadi ada batasan atau ada jarak. Seperti itu ya. Kamu agak-agak cuek atau kamu agak-agak nggak mau peduli, kamu lebih fokus ke ke karir kamu atau aktivitas kamu aja. Kamu nggak mau terlalu fokus mikirin dia atau nggak mau terlalu terganggu sama dia. Kamu ada feeling mungkin sama orang ini. Sebenarnya energi kamu ke dia dibilang marah atau kesel enggak sih, malah aku lihat di sini kayak ada wajah yang happy, tersenyum. Makanya aku bingung, ini kamu marah atau enggak sama orang ini ya.
Ya nanti kita cek lagi ya seperti apa. Mungkin hubungan ini hubungan yang baru kenal, baru dekat, atau kalian pernah punya hubungan tapi baru dekat, baru kenal terus kandas gitu hubungannya. Kamu sih welcome aja sama dia. Bisa jadi kamu punya feeling juga ke dia dan ada sesuatu yang kamu mau tawarkan ke dia. Atau sebenarnya kamu ini lagi di fase open atau open new relationship, atau di fase membuka hati. Tapi kamu keras kepala juga sih, idealis juga tentang hubungan ini. Aku nggak tahu apa, tapi aku lihatnya kamu keras kepala juga terhadap hubungan ini. Sekarang kita masuk, sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Sorry ya kalau aku ngomongnya agak-agak membingungkan, karena ini aku masih kurang fit sebenarnya, tapi ya udah aku coba tetap bikin video ya. Energi dia ke kamu, dia diam-diam tuh kayak nunggu atau kepo, masih curious tentang kamu lah, dan dia merasa ada yang belum selesai di antara kalian. Tapi dia diam aja, tapi ada rasa marah juga sebenarnya. Mungkin dia ingin bertemu sama kamu, atau bisa jadi nanti ada pertemuan. Mungkin bisa ada di dalam cinta segitiga, ada sesuatu yang membuat dia ragu. Iya, ada sesuatu yang membuat dia ragu terhadap kamu atau terhadap hubungan ini. Ada yang dia mau lakukan ke kamu sebenarnya. Di sini kalau kalian berdekat, dia tuh ada rasa berbunga-bunga, atau perasaannya makin lama tuh makin besar ke kamu. Dan dia merasa hubungannya stuck aja, diam di tempat. Tapi dia merasa cukup beruntung, bisa kenal, bisa dekat sama kamu. Dia sebenarnya nggak terlalu fokus sama relationship ya. Mungkin ada sesuatu ya yang mau dia lakukan ke kamu, tapi dia masih menunggu waktu yang tepat. Kalian tuh bisa dibilang dekat, tapi ada jarak. Tapi dibilang jauh juga sebenarnya dekat. Bisa jadi kalian tinggal di lingkungan yang sama atau di circle yang sama. Sekarang kita masuk ke temanya, dia yang gelisah dan galau akhir-akhir ini. Mungkin sempat ada komunikasi yang intens antara kamu sama dia. Dia merasa ada sesuatu yang dia takutkan dalam hubungan ini. Kayak sesuatu yang dia takutkan tuh kayak di depan mata gitu. Misalnya sesuatu yang ditakutkan. Contohnya ini hubungan cinta segitiga, dan dia takut kan kalau misalnya nanti pasangannya tahu atau pasangan kamu tahu. Nah, ketakutan yang dia rasakan itu di depan matanya dia, jadi dia takut kalau itu terjadi, atau takut kalau salah satunya nanti ada yang tersakiti ya. Dia nggak mau effort sama hubungan ini. Mungkin dia dekat sama beberapa yang lainnya juga, atau ya adalah beberapa yang mendekat ke dia. Dia orangnya lebih suka action, walaupun dia diam-diam juga kepo tentang kamu. Ada rasa mau menyerah untuk hubungan ini. Ada yang tersakiti di sini. Dia juga merasa hubungannya udah berantakan sama kamu. Nah, kan ini ada kartunya kan, bener. Ini energi orang baru kayaknya. Ya. Dia tuh kayak suka cari-cari kamu deh. Atau cari pencerahan tentang kamu. Cari pencerahan tentang kamu, misalnya dia tanya-tanya tentang kamu ke teman kamu, atau dia kepoin sosial media kamu, ya. Dia tipe orangnya ragu-ragu, suka bimbang, makanya dia galau di sini. Bisa jadi dia seseorang yang gak introvert, jadi dia kalau apa-apa tuh sendirian gitu ya. Orangnya agak sensitif, agak temperamen, tapi kalau dia marah atau sensitif itu dia nggak banyak bicara sih, lebih diam aja.
Aku lihatnya orang ini emang tipenya gak banyak bicara, tapi memang sensitif dan temperamen, kayak gampang marah gitu ya. Jadi ketika dia marah pun mungkin dia lebih banyak diam atau silent treatment. Dia orangnya cukup sibuk, banyak aktivitas, dan dia merasa dia sudah effort dalam hubungan ini. Dia tipe orang yang realistis, dia lebih mementingkan karir atau finansial ya daripada love life. Banyak dari mereka nih yang tipe orangnya tuh baik ya, baiknya tuh ada jiwa penolong, suka bantu orang, atau mungkin suka bantu kamu. Ada dari mereka yang energinya elemen air, ada yang sudah cukup dewasa orangnya nih, gampang baper. Kalau sensitif biasanya gampang baper sih harusnya. Dia tipenya sibuk juggling sana sini gitu sama pekerjaannya. Gampang sakit hati juga, kan gampang baper. Bisa jadi ada rasa sakit hati di sini. Kenapa kira-kira ya? Orangnya pemikir. Ada yang orangnya jutek atau galak gitu ya. Dia merasa sebenarnya ada kecocokan sama kamu, tapi kadang kalian tuh kayak kayak sama-sama gengsi, tapi kadang pemikirannya juga beda, padahal ada kecocokan atau sefrekuensi. Ada beban yang dia rasakan dalam hubungan ini sebenarnya. Bingung dia tuh, kayak kalian dekat, tapi kayak ada sesuatu yang menghambat hubungan ini. Tuh dia orangnya suka galau, suka sendirian, kayak sedih aja gitu. Bawaannya sedih terus kayaknya. Sebenarnya orangnya positif sih, tapi gampang sedih, gampang baper. Mungkin dia pernah terluka nih kayaknya, ada rasa trauma atau terluka. Oke, karena azan kita break dulu ya. Dia yang gelisah dan galau akhir-akhir ini, dia tuh kayaknya tipenya pekerja keras. Karena kalau dia bekerja kantoran ya kayak anak kantor banget gitu, yang juggling sana sini, yang hektik, yang sibuk. Kenapa gitu? Karena aku lihat ada gambarnya ya kayak gini. Dan dia suka banget sama tantangan. Dia lebih fokus sama hasil apapun daripada sama proses. Iya nggak ya? Ya pokoknya gitu deh. Dan dia ada di usia berkembang. Usia berkembang tuh biasanya antara early 30 atau late 20 ya. Late 20 tahun atau early 30 tahun gitu maksud aku. Bisa jadi dia suka makan buah. Gak tahu karena ada buah di sini. Tapi nggak semua yang gambar buah aku bilang suka makan buah ya. Dia nih orangnya santai, asik, banyak keberkatan atau keberuntungan dalam hidupnya. Dia suka mimpiin kamu ya, atau dia tipe orang yang insomnia, overthinking, susah tidur. Di jam-jam sebelum tidur itu dia galau dan overthinking orangnya. Mungkin dia takut kegelapan, atau dia suka kegelapan sebenarnya, atau dia takut hantu. Karena ini gambarnya tuh hantu-hantu ya. Dia seseorang yang mati rasa ya, dan bisa jadi hubungan ini nih nggak ada ujungnya. Ujungnya kemana sih? Jadian atau enggak sih? Atau ujungnya kemana nih? Married atau enggak nih? Nah itu nggak jelas hubungannya. Bisa jadi dia pernah ditinggalkan seseorang yang amat dia sayang gitu. Orang itu mungkin ya kayak meninggal, atau orang yang meninggalkan dia tuh kayak hubungannya berpisah ya, semacam itulah ya. Pokoknya dia pernah kehilangan seseorang yang dia sayang. Mungkin dia orangnya cukup religius, dan kamu tuh menghantui pikirannya dia. Dia tipe orang yang cuek, kayak nggak mau peduli apa kata orang.
agak egois mungkin ya, kelihatannya kayak egois tapi ya belum tentu egois sih sebenarnya. Tapi ada sisi juteknya juga, kalau dia nggak suka, marah, lagi sensitif itu kelihatan banget. Dan bisa jadi dia lagi di fase mencari seseorang atau dalam hubungannya serius. Orangnya manis, cute, kalau bicara juga nggak kasar. Dan dia tipe orang yang layak dijadikan pasangan di mata orang-orang kayak gitu ya. Orangnya ini loh, susah kayaknya buat jatuh cinta ya. Hatinya tuh kayak keras hati. Keras hati itu bukan kesombong sih, tapi lebih ke susah buat dia jatuh cinta atau susah melunakkan hatinya dia. Dia berjiwa bebas, bukan berarti nggak suka diatur. Di sisi dia tuh yang kayak galak ada juga. Orangnya agak tertutup nih. Kalau dia feminin, dia suka bunga mungkin. Karena dari tadi tuh di beberapa kartu tuh ada flower terus. Ya mungkin dia suka bunga. Dia good listener juga. Orangnya mau fight, suka berjuang dalam hidupnya. Tipe yang fighter. Mungkin ya ketika dia tidur tuh dia sering banget kayak mimpiin kamu. Atau bisa jadi dia orang yang orang yang ini sering hobinya tuh tidur. Nggak tahu, karena di sini tuh ada sleep ya. Siapa tahu kan ada kan orangnya dikit-dikit tuh tidur. Ada sih sebenarnya. Oke, ini ada beberapa kartu. Aku bakal ngambil, aku bakal sesuaikan sama temanya ya. Aku bakal mengambil 1-2 kata aja yang relate sama temanya kita. Mungkin tadi kan aku bilang di awal, hubungan ini tuh kayak nggak tahu ujungnya kemana. Jadi dia cuma mengandalkan waktu aja. Ya tunggu aja lah waktu yang akan menjawab semuanya gitu ya. Dan dia lagi proses healing. Dia sering berfantasi tentang kamu, halu-halu, daydreaming, berimajinasi tentang kamu. Tapi auranya dia positif aku lihatnya. Mungkin kalian lagi dekat-dekatnya saat ini, at this moment gitu ya. Mungkin dia nggak terlalu memaksakan hubungan ini, makanya dia berpikir ya udah tunggu aja waktunya kayak gimana nanti ke depannya, seperti apa hubungan kalian. Mungkin dia love language-nya physical touch. Kayak kalian ada jarak nih, physically apart katanya tuh. Tapi jiwa kalian tuh ngerasanya kayak deket, ngerasa terkoneksi mungkin. Spiritually we are always united gitu katanya. Tuh kalian tuh kayak ada space, kayak ada yang berjarak di antara kalian. Tapi walaupun ada space, ada jarak, kayak kamu ada di hatinya gitu loh. Kayak dia, kamu tetap ada, dia nggak merasa kehilangan kamu. Walaupun jauh dia nggak merasa kehilangan. Merasa kehilangan tuh bukan berarti dia merasa, gimana jelasinnya ya? Dia nggak merasa kehilangan. Maksudnya kamu tetap ada di hatinya dia gitu loh. Bukan kehilangan yang gimana-gimana. Dia tipe orang yang bisa menerima apa adanya, unconditional love mungkin, apapun yang terjadi ya dia terima aja, ikhlas-ikhlas aja. Mungkin tipe yang sudah di fase cukup dewasa, dan dia pernah bertransformasi juga dalam hidupnya. Dia pengen dekat sama kamu, pengen bertemu, atau pengen adanya union, penyatuan atau kebersamaan sama kamu. Kamu punya tempat spesial di hatinya ya. Di hatinya dia tuh ada space, nah itu tuh isinya kamu. Cie. Dan iya dia ngerasa terkoneksi sih jiwanya nih sama kamu. Ada kayak chemistry, sebuah chemistry yang dia rasakan. Jujur sih dia tuh tulus, jujur sebenarnya. Mungkin pengen ada sexual attraction mungkin. Di sini sih tulisannya sexual union katanya.
Ya dia merasa kamu salah satu orang yang cukup penting buat dia. Dia nggak mau menyalahkan kamu atau menyalahkan dirinya sendiri, tapi dia juga ya nggak mau lah menyalahkan keadaan. Ya bisa jadi dia ngerasa cuma sebuah pilihan di mata kamu. Ini ada sesuatu yang berkembang dia rasakan, entah perasaannya atau hubungan kalian. Dia tipe orangnya pengertian nih di sini. Nah mungkin kayak apa ya? Dia juga nggak ngerti apa yang terjadi di antara kalian. Dia mungkin juga nggak ngerti apa yang hatinya rasakan. Terdengar lebay, tapi ya intuisi aku nangkepnya gitu. Oke, kita cari tahu kenapa dia gelisah dan galau akhir-akhir ini. Kenapa ya? Dia gelisah dan galau karena bisa jadi nih dia teringat sesuatu yang udah terjadi di antara kalian. Ini bisa kisah masa lalu atau enggak ya, kamu sama dia. Karena aku lihatnya ada sesuatu yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nah itu yang bikin dia gelisah dan galau. Momen-momen dimana kamu sama dia lagi dekat-dekatnya tuh, dia teringat momen itu. Dia sebenarnya kayak udah pengen menutup kisah ini dan dia berusaha untuk menyibukkan dirinya, tapi ya itu mungkin tanda dia galau dan gelisahin kamu, yaitu dia berusaha menyibukkan dirinya supaya nggak gelisah dan nggak galauin kamu terus gitu ya. Ada beban yang dia rasakan, tapi dia berusaha menenangkan diri nih. Iya, ada sesuatu yang bikin dia berat atau beban. Dan dia merasa hubungannya ini naik turun banget, gak stabil. Kadang dia ngerasa happy, kadang dia ngerasa sedih ya sama hubungan ini. Hubungannya gak stabil ya, perasaannya mungkin juga gak stabil. Makanya dia gelisah, galau. Energi dia mungkin juga lagi gak stabil, jadi gampang banget buat masuk ke low vibration mungkin dia saat ini. Jadi kayak sedih, galau, overthinking, gelisah, anxiety, depresi, frustasi, CCC. Ya mungkin kayak gitu energinya, lagi gak enak aja. Nah ada salah satu dari kalian tuh yang cuek, diem, silent treatment mungkin. Jadi dia gelisah, kepikiran. Contoh misalnya kamu diamin dia, kamu gak mau bicara, kamu gak mau komunikasi, atau kalian gak ada komunikasi. Nah dia gelisah, galau, dia kepikiran, kamu kenapa diam aja, kenapa cuekin dia. Kalau dia berharap, ya makin gelisah. Dia berharap sama kamu, tapi kamu kenapa cuek aja sama dia. Kamu kayak gak peduli sama dia sih, aku liatnya. Kamu juga kayak gak mau bicara sama dia. Dan apa ya, dia tuh kayak ada rasa takut atau kayaknya kayak takut menghadapi gitu loh. Entah dia takut menghadapi kamu atau ada sesuatu yang bikin dia tuh nggak mau menghadapi. Ya entah sih apa yang dia bikin dia takut menghadapi kamu. Pokoknya dia gelisah dan galau, ada sesuatu. Nah itu tuh dia takut banget buat menghadapi kamu, buat ketemu sama kamu. Paham gak maksud aku? Misalnya contoh deh gini, dia berbuat salah sama kamu ya. Nah dari kesalahan dia itu dia jadi takut menghadapi kamu, takut buat ketemu sama kamu, takut suatu saat bertemu sama kamu gitu. Makanya dia gelisah, galau. Atau takut kamu tanya sesuatu tentang dia, atau kamu takut kamu tanya ke dia tentang sesuatu. Walaupun dia gelisah, galau, dia tuh sebenarnya diam-diam nungguin kamu tuh. Walaupun dia nungguin kamu diam-diam, tapi dia nggak action aku liatnya. Kalau makin lama makin diam, yang ada dia kayak pergi nih. Soalnya kayak dia punya one way dimana menurut dia satu-satunya jalan yang bisa dia lakuin adalah menjauh atau pergi dari kamu.
dia gelisah galau, kayaknya kamu marah sama dia. Apalagi kalau dia itu feminin, ya kan, yang marah. Kayaknya kamu marah sama dia, apalagi kalau kamu itu feminin. Pokoknya aku lihatnya yang feminin yang marah sih di sini tuh, ya. Iya, jadi ada yang marah di sini, makanya dia gelisah, galau. Marah, anggap deh kamu yang feminin ya. Kamu feminin, dia yang maskulin. Jadi dia takut atau gelisah karena ya kamu marah sama dia. Dia agak gampang hindar, takut kamu marah-marahin dia kali. Ya kan? Atau ya takut kamu masih marah, dia mungkin mau komunikasi tapi takut kamu marah atau apa. Selebihnya sebenarnya banyak ini juga sih, masalah di dalam pekerjaannya dia. Jadi itu juga nambah beban pikirannya dia, menambah kegalauan dia ya. Kayaknya kamu diam-diaman sih sama dia. Ya, kayak kalian mungkin sama-sama diam atau sama-sama nggak mau ngobrol, nggak mau bertegur sapa. Itu yang bikin dia bertanya-tanya, kamu mau komunikasi atau enggak sama dia, mau ketemu lagi sama dia atau enggak, kamu menganggap hubungan ini tuh seperti apa. Nah gitu. Ini ya bisa jadi dia orang baru ya, belum lama kamu kenal, karena aku lihat di sini kartunya ya bilangnya gitu, ada sesuatu yang baru yang mendominasi hubungan kalian ini, atau sesuatu yang baru saja terjadi bisa, atau ya dia memang orang baru kenal atau baru dekat. Iya, dia tuh ada rasa takut, aku lihatnya. Nggak tahu nih takut kenapa ya. Ada sesuatu yang pengen dia lakukan ke kamu, tapi dia masih menahan diri nih, aku lihatnya. Ada batasan di antara kalian juga. Ada seseorang yang membatasi diri, entah kamu atau dia. Nah, batasan itu yang bikin dia gelisah. Kan kalau ada batasan jadi kayak kayak gak gampang buat komunikasi, gak gampang buat hubungi, gak gampang buat ngobrol, gak gampang buat bertemu. Ya namanya ada batasan, gimana sih? Ada sesuatu yang berbahaya nih di antara kalian kalau hubungan ini dilanjutin. Jadi dia takut, dia stres sendiri jadinya. Contoh misalnya dia ada feeling sama kamu, dia mau effort nih atau dia mau action buat hubungan ini, tapi karena hubungannya berbahaya atau hubungan terlarang atau apa, anything yang berbahaya, jadi dia takut buat maju, buat melakukan sesuatu. Karena aku lihat di sini dia menahan diri, menahan langkahnya untuk melakukan sesuatu ke kamu. Dia galau dan gelisah akhir-akhir ini. Dia merasa kayak dia udah berusaha dan effort banget buat hubungan ini, tapi entah kenapa tuh hasilnya tuh kayak nggak ada. Mungkin hasilnya nggak sesuai harapan, atau dia merasa udah berusaha maksimal, tapi kok kayak susah banget sih usaha-usaha dia itu untuk menuju ke kamu, untuk makin dekat sama kamu, untuk apa ya? Ya untuk berhasil lah dalam hubungannya. Karena aku lihat di sini ada yang berusaha banget, tapi kayak sulit banget untuk mencapai satu titik harapan yang dia inginkan gitu loh. Atau dia gelisah dan galau, bisa jadi dia itu kayak lagi berusaha buat menjauh dari kamu. Ya gelisahnya karena dia menjauh dari kamu, karena dia berusaha untuk menjauh dari kamu. Ya anggaplah dia ada feeling. Kan sulit kan buat dia menjauh dari seseorang yang dia cinta, dia sayang gitu ya. Dan apalagi kalau ini hubungan cinta segitiga. Misalnya ya, salah satu ada yang punya pasangan. Nah, dia ini berusaha menjauh. Apa dia nggak gelisah? Dan anggaplah dia nggak mau merusak hubungan kamu gitu ya sama pasangan kamu. Ya dia kan berusaha menjauh. Nah itu sulit sebenarnya buat dia. Sulit buat dia juga menahan diri untuk melakukan hal yang tidak-tidak gitu ya, untuk mengganggu kamu. Dia gelisah karena sulit untuk tidak mengganggu kamu, sulit untuk tidak menghubungi kamu, atau sulit untuk tidak mencari-cari kamu. Di sini sih gitu ya. Anggaplah
kamu yang punya pasangan nih, ini third party ya, anggaplah third party ya. Kamu yang udah punya pasangan, dia berusaha menjauh nih dari kamu, ya itu kan dia galau akhirnya, gelisah sendiri. Dia membiarkan kamu bahagia dengan pasangan kamu, dia nggak mau ganggu kamu, nggak mau ganggu hubungan kamu sama pasangan kamu, ya tapi kan akhirnya dia yang sedih sih. Dan dia menahan diri untuk gak mengganggu atau untuk gak mencari kamu ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku udah agak-agak nggak kuat dari tadi ngomongnya. Aku tahan-tahan ya. Ya, ini zodiaknya dia. Ada zodiak Aries, Leo, Scorpio, Cancer, Capricorn, Taurus. Inisial hurufnya dia ada huruf Y, R, P, S, A, U, K, Q, B, C, T, L, dan D. Oke, itu aja gengs. Maaf ya kalau kayak aku bawainnya tuh kayak kurang enak kalian dengarnya, atau terlalu cepat, atau terlalu lambat, atau terlalu pelan, atau ya kekurangan lainnya, maafin ya. Karena aku kurang fit saat ini, tapi aku mencoba untuk tetap bikin video ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching. Tunggu video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.